Hi, welcome to my English class. Pernahkah kamu bermimpi atau berandai-andai akan suatu hal? Maybe you want something in your life like success in your school, success in your love, and hope it will come true. But in the real condition atau dalam fakta yang sebenarnya, tidak semua apa yang kita inginkan itu bisa menjadi nyata. Hanya saja kita cuma bisa berandai-andai. Nah, di dalam bahasa Inggris, kalimat pengandaian tersebut dinamakan dengan if clause or conditional sentence. So, our topic today is if clause or conditional sentence. In the last meeting, I hope you will understand about what is conditional sentences. Pada pertemuan terakhir, Miss berharap kamu akan mengerti tentang apa itu conditional sentences dan bagaimana cara membuat kalimat dengan menggunakan if clause atau conditional sentences. Yang namanya berandai-andai itu bisa terjadi kapan saja. Terkadang kita berandai-andai akan sesuatu hal yang telah terjadi, untuk sesuatu hal yang terjadi hari ini, dan untuk sesuatu hal yang terjadi pada masa yang akan datang. Nah, di dalam bahasa Inggris, kalimat pengandaian itu terdiri dari 3 macam berdasarkan waktunya. The first one, past conditional. The second one, present conditional. And the third one, future conditional. Apa itu past conditional? Yaitu kalimat pengandaian untuk sesuatu yang telah terjadi. Kemudian, apa itu present conditional? Yaitu kalimat pengandaian untuk sesuatu yang terjadi hari ini. Dan sedangkan future conditional adalah kalimat pengandaian untuk sesuatu yang terjadi pada masa yang akan datang. Lalu, berdasarkan perihal yang diandaikan, kalimat pengandaian itu dilakukan untuk 2 hal keadaan. Yang pertama, if clause for real condition and if clause for unreal condition. Apa itu if clause for real condition? Yaitu sesuatu yang nyata atau sesuatu yang mungkin terjadi. Sedangkan if clause for unreal condition adalah sesuatu yang tidak nyata dan tidak mungkin terjadi. Conditional sentences itu terdiri dari 2 klausa, yaitu klausa pengandaian atau if clause yang berperan sebagai depend clause atau anak kalimat, dan klausa hasil atau result clause yang berperan sebagai independent clause atau induk kalimat. For example like this, if you are 17 years older, you are allowed to have an ID card. Coba kamu perhatikan contoh berikut ini. Artinya adalah, jika kamu berumur 17 tahun ke atas, kamu diizinkan untuk memiliki kartu identitas. Nah, di sini jika kamu berusia 17 tahun ke atas itu berperan sebagai if clause. Sedangkan kalimat kamu diizinkan untuk memiliki KTP atau kartu identitas berperan sebagai result clause atau hasil. Sedangkan maknanya adalah agar kamu memiliki KTP syaratnya kamu harus berusia 17 tahun ke atas. Lalu, berbicara tentang posisi if clause itu sendiri, kita bisa meletakkan if clause itu di awal kalimat atau di akhir kalimat. Jika posisi if clause itu mendahului result clause, maka kita pisahkan kedua klausa tersebut dengan tanda koma. So, if clause, result clause. For example, if you are 17 years older, you are allowed to have an ID card. Namun, bila result clause-nya diletakkan di awal atau mendahului if clause, kita tidak perlu lagi menambahkan tanda baca koma. For example, you are allowed to have an ID card if you are 17 years older. Nah,
Look at the other example. Coba kita perhatikan contoh yang lain. I would travel to the moon if I inherited $1 billion. Kalau kita ingin membalikkan kalimat ini, terlebih dahulu kita harus tentukan mana yang if clause dan mana yang result clause. If clause-nya adalah if I inherited $1 billion, sedangkan result clause-nya adalah I would travel to the moon. Jadi, kalimat tersebut jika dibalikkan menjadi if I inherited $1 billion, I would travel to the moon. Maknanya adalah jika saya mendapatkan warisan $1 juta, saya akan berpergian ke bulan. Nah, itulah sedikit penjabaran atau penjelasan tentang perkenalan conditional sentences. Oke, pada next meeting atau pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tipe dari conditional sentences itu sendiri. I think that enough. Thank you for your attention. See you next time.